Halo Lur, gimana kabarnya? Pada kali ini saya akan menceritakan alur film drama petualangan yang dirilis pada tahun 2019. Film ini mengisahkan seekor anjing yang melakukan perjalanan sejauh 400 mil. Wow, jauh. Untuk kembali ke tuannya, bagaimana kisahnya? Yuk kita intip ceritanya. Diperlihatkan di sebuah tempat, yaitu reruntuhan bangunan yang terdapat beberapa keluarga kucing dan anjing yang hidup berdampingan. Di sudut ruangan itu terdapat anjing kecil yang akan menjadi tokoh utama dalam film ini. Anjing kecil ini memiliki seekor induk berbulu putih dan dua saudara anak anjing yang lain. Dia sudah biasa bermain dengan kucing-kucing yang tinggal bersamanya. Meskipun di tempat itu ia harus berbagi tempat bersama kucing-kucing liar, ia merasa tempat itu adalah tempat yang sempurna untuk dirinya. Namun kebahagiaan itu hanya sementara karena petugas pengendali hewan datang ke tempat itu lalu menangkap kedua saudara dan juga ibu kandungnya. Di saat penggerebekan, anak anjing ini berhasil diselamatkan oleh induk kucing dan menggiringnya ke ruangan lain. Dan setelah kejadian itu, ia tidak pernah melihat ibunya kembali lagi ke tempat tinggalnya. Semenjak ibunya dibawa petugas, si induk kucinglah yang merawat dan menyusuinya. Hingga hari demi hari, tubuhnya semakin bertambah dan hampir melebihi ukuran dari induk kucing. Terlihat anak muda yang sering datang setiap hari secara rutin memberikan makan kucing liar di sana. Mereka bernama Lukas dan pacarnya yang bernama Olivia. Saat itu Bella mulai tertarik pada Lukas karena ia ternyata ramah, tidak seperti orang yang dulu mengambil ibu dan saudara kandungnya. Ia pun memberanikan diri untuk menghampiri Lukas. Kedatangannya pun disambut senang oleh Lukas, hingga Lukas membawanya pulang ke rumah dan menamainya dengan sebutan Bella. Kehidupan Bella saat bersama Lukas dihiasi dengan melakukan permainan-permainan yang membuat Bella semakin senang berada di dekatnya. Lukas juga sering membawa Bella ke tempat kerjanya karena pemilik rumahnya melarang untuk memelihara anjing. Lukas yang ada pada saat itu bekerja di rumah sakit juga mengenalkan Bella ke rekan-rekan Lukas. Bella itu disambut hangat oleh teman-temannya di sana. Tidak lupa Lukas dan Bella setiap hari memberikan makanan pada induk kucing yang masih tinggal di reruntuhan. Namun masalah lain datang saat reruntuhan rumah yang ditinggali kucing tersebut akan digusur oleh Robert, pemilik bangunan tersebut. Namun Lukas menentang penggusuran itu dengan melaporkan Robert ke petugas pengendali hewan di sana. Yang melaporkan bahwa reruntuhan tersebut masih terdapat kucing yang perlu diselamatkan hingga aksi penggusuran itu berhasil digagalkan. Karena Robert merasa dipersulit oleh petugas, ia pun melapor balik ke petugas pengendali hewan supaya Bella ditangkap dengan alasan Bella adalah jenis anjing pitbull, di mana anjing itu tidak boleh dipelihara di daerah tersebut karena membahayakan keselamatan orang lain. Namun peraturan tersebut belum berlaku jika anjing yang dipergoki petugas berada di jalanan umum. Karena hal itu Lukas melatih Bella dengan mengajak dan melakukan sebuah permainan di mana saat Lukas berkata go home, maka ia harus berlari ke rumah agar ia tidak terjerat aturan di kota itu dan dianggap Bella sudah menjadi anjing jinak dan penurut. Kemudian saat Bella melihat tupai berada di jendela, tiba-tiba insting berburunya muncul dan langsung mengejar hingga sampai ke jalan raya. Melihat Bella berlari keluar rumah, Lukas mencoba mengejarnya, namun naas Lukas tidak berhasil mendapatkan Bella. Saat akan membawanya pulang, ia bertemu dengan petugas pengendali hewan. Lukas pada saat itu sudah menyuruh Bella pulang dengan meneriakkan go home Bella. Namun Bella masih tetap di situ karena ia tidak ingin meninggalkan Lukas bersama orang jahat yang pernah membawa ibunya. Namun Bella tidak mau pergi, akhirnya ditangkap dan dibawa ke dalam sel penampungan. Di keesokan hari, Lukas datang ke penampungan untuk membayar denda agar bisa membawa Bella pulang. Petugas penjaga di sana juga memberitahu kepada Lukas jika pernah ditangkap petugas pengendalian hewan lagi, maka mereka akan menyuntik mati. Hal ini dikarenakan si Bella sudah disahkan menjadi anjing pitbull dengan kategori pengawasan. Meskipun aturan itu masuk ranah rasisme anjing, namun aturan itu sudah disahkan oleh pemerintah kota setempat. Jadi petugas hanya bisa menjalankan aturan tersebut.
Karena hal itu, Lukas berinisiatif untuk membuat Bella ke wilayah daerah Farmington yang jaraknya sekitar 400 mil dari rumah Lukas, di mana kota Farmington tidak ada aturan larangan untuk memelihara anjing pitbull. Saat itu Lukas menitipkan Bella ke rumah pamannya untuk beberapa hari. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh, akhirnya Bella sampai di rumah paman Lukas. Di sana Bella memang dirawat baik oleh pamannya. Namun ia sangat merindukan Lukas karena Lukas adalah rumah sebenarnya bagi Bella. Keesokan harinya Bella mencoba kabur dari rumah itu dan memanjat perosotan yang berada di samping pagar rumah, dan Bella berhasil melakukannya. Saat dia di jalan pergi dari rumah itu, Bella merasa sangat senang karena di pikirannya bisa pulang kembali ke rumah Lukas. Namun kenyataannya tempat tersebut letaknya sangat jauh dari rumah Lukas. Pada saat itu, Lukas dan Olivia sedang dalam perjalanan untuk menjemput Bella ke rumahnya. Mereka tidak mengetahui jika Bella sudah kabur dari rumah pamannya. Saat itu, Bella sudah berada di tengah hutan belantara, di mana tempat itu sangat asing baginya. Setelah beberapa hari ia berjalan, ia merasa kelaparan yang biasanya Lukas selalu memberikan makanan, di mana sekarang ia bingung di mana harus menemukan mangkok itu. Namun tiba-tiba di depannya ia melihat seekor kelinci yang sedang mencari makanan. Ia pun segera mengejar kelinci tersebut. Namun kelinci itu sangat lincah dan berhasil masuk ke dalam persembunyiannya di bawah batang kayu yang sangat besar. Setelah melakukan perjalanan yang cukup panjang, akhirnya Bella menemukan sebuah pemukiman di daerah Colorado. Di sana ia bertemu sekumpulan anjing yang sedang mencari makanan di tempat sampah. Kumpulan anjing itu dipimpin oleh anjing kecil, dan dengan izin anjing kecil itu akhirnya Bella diperbolehkan bergabung ke kelompok tersebut. Mereka bersama-sama pergi mencari makan di tempat sampah dan mendatangi orang yang biasa memberikannya jatah makanan. Setelah Bella bersama mereka, Bella banyak belajar cara berburu ala anjing di sana. Namun setelah waktu mendekati malam hari, satu persatu dari kelompok anjing itu pergi ke rumahnya masing-masing. Bella awalnya mengira anjing-anjing itu adalah anjing liar, namun dugaannya salah. Mereka sudah memiliki apa yang disebut dengan rumah. Anjing kecil mencoba mengajak Bella tinggal bersamanya. Namun saat Bella mengingat bahwa ia sedang ditunggu Lukas dan ibunya di rumah, ia meneruskan perjalanan kembali untuk menemukan rumah aslinya. Di tengah perjalanan, Bella mendapati pemburu yang menembak mati kucing besar yang meninggalkan seekor anaknya yang masih kecil. Karena mengetahui ibunya sudah tidak bernyawa, anak kucing itu mengikuti Bella kemanapun ia pergi. Karena merasa kasihan, Bella pun mencoba mendekati anak kucing tersebut dan pergi bersama untuk mencarikannya makanan. Bella sekarang mencoba menjadi induk dari anak kucing itu, seperti ia yang sudah dirawat oleh induk kucing dulunya. Bella mencari makanan dengan cara mengambil dari persediaan makanan orang-orang sekitar. Ia bahkan sempat mencuri ikan hasil orang memancing. Hasil curian itu, Bella yang didapat tidak dimakan sendiri, melainkan ia membawa makanan tersebut ke tempat anak kucing untuk berbagi. Sedangkan anak kucing itu mencari makanan dengan menangkap ikan yang ada di sungai. Hari berganti hari, anak kucing hutan yang dulunya berukuran kecil sekarang bertumbuh dengan cepat. Hingga suatu hari, Bella dan anak kucing sedang mencari air minum di sungai, terdapat segerombolan serigala liar yang suka memburu anak kucing itu dan dirinya. Bella sempat mencoba melawan serigala-serigala itu. Sedangkan anak kucing itu naik ke atas pohon tumbang karena ketakutan. Saat mereka terpojok, tiba-tiba ada kumpulan anak muda yang datang mengusir serigala-serigala liar itu. Mereka adalah pemuda yang melakukan perkemahan di hutan. Musim berganti dengan musim salju. Bella pun tidak ingin melewatkan hujan salju pertamanya. Namun saat mereka asik bermain salju, terdengar suara gemuruh longsor dari atas gunung dibarengi dengan teriakan seseorang. Bella segera berlari menghampiri
kelongsoran tersebut karena ia mencium ada bau manusia di dalam tumpukan salju tersebut ditemani dengan anjing lain. Mereka dengan kompak menggali timbunan salju tersebut. Tidak lama ada dua pemuda yang ikut datang dikarenakan mereka juga mendengar teriakan orang tersebut. Setelah korban berhasil dikeluarkan dari tumpukan salju, ia langsung dilarikan ke rumah sakit, sedangkan Bella dan temannya dibawa pulang ke salah satu rumah pemuda itu. Karena ia mengira kedua anjing yang ada di sana adalah peliharaan dari korban. Di saat itu, Bella juga harus berpisah dengan anak kucing besar yang selama ini hidup bersamanya. Saat berada di rumah pemuda, anjing itu merasa nyaman dengan pemilik barunya, namun tidak untuk Bella. Ia merasa ada yang kosong di lubuk hatinya, dan kekosongan itu ada nama Lukas karena naluri bertemu dengan Lukas masih besar. Pada saat itu, mereka dibiarkan bermain tanpa pengikat. Bella bermain dan pergi ke dalam hutan untuk mencari jalan pulang ke rumah. Sebenarnya Bella juga ingin mengajak temannya untuk bersamanya, namun tetap memilih di sana. Perjalanan selanjutnya sampai ke daerah Gunnison, Colorado. Di sana Bella mulai berburu makanan di sebuah minimarket yang ada di kota itu. Dengan menggunakan trik berburu yang diajarkan kumpulan anjing yang ditemui dahulu, Bella berhasil membawa daging ayam yang dijual di toko tersebut. Saat ia sedang menikmati makanannya, tiba-tiba ada seorang kakek yang menyodorkan air minum di hadapannya. Kakek itu adalah seorang tunawisma yang hidupnya berpindah-pindah. Hingga Bella diajak mengais rezeki dengan meminta balas kasihan kepada orang-orang yang lewat. Kakek itu memperlakukan Bella dengan baik, yang selalu memberikan makanan untuknya. Berjalannya waktu, musim salju berakhir dan digantikan dengan musim semi. Kehidupan kakek semakin menyedihkan hingga ia hidup di sebuah gubuk dekat sungai yang dibuatnya dengan barang bekas. Sementara itu, Bella diikat di badan si kakek karena tidak ingin Bella kabur dan meninggalkan seorang diri. Namun karena kondisi kakek yang sudah tua dan sakit-sakitan, akhirnya sang kakek meninggal di dekat sungai tersebut dengan keadaan tali Bella yang masih melekat di badannya. Karena tali ikatannya yang sangat kuat, Bella kesulitan menjangkau air yang berada di sungai. Padahal pada waktu itu Bella sudah merasa kehausan, hingga pada akhirnya ada dua anak yang sedang bermain sepeda di sekitar tempat itu. Untungnya mereka segera tahu keberadaan Bella di sana. Mereka segera menghampiri dan melepaskan tali pengikat Bella. Setelah itu langsung saja Bella menghampiri air sungai untuk diminum. Perjalanan Bella untuk pulang pun dimulai lagi. Yang tidak terasa udah 2 musim semi ia berjalan selama ini. Di tengah perjalanan, gerombolan serigala liar menghadang untuk membunuh dirinya. Bella pun segera berlari ke atas bukit untuk menghindari gerombolan serigala tersebut. Namun naas, jalan yang dilalui Bella adalah jalan buntu di mana tebing tinggi menjulang di depannya. Mau tidak mau, pada saat itu Bella harus berkelahi dengan 8 serigala yang sudah berada di depannya. Karena serigala terlalu banyak, akhirnya Bella dikalahkan serigala itu dan menggigitnya secara bergantian. Saat Bella sudah melemah, tiba-tiba seekor leopard besar yang datang dari atas tebing turun di hadapannya dan mulai menggigit serigala-serigala di sana. Leopard besar itu adalah anak kucing besar yang pernah dirawat dulunya. Pertemuan tak sengaja itu benar-benar bahagia, begitu juga dengan kucing itu yang sekarang menjadi seukuran monster bagi Bella. Bella membayangkan jika si anak kucing besar bisa pergi bersamanya dan hidup bersama Lukas pasti menyenangkan. Keesokan paginya Bella sudah terbangun di tempat yang dipenuhi kerbau-kerbau liar. Saat melihat kanan kiri, ia melihat anak kucing besar sedang mengawasinya di bukit kecil. Bella pun segera berlari ke arahnya. Di balik bukit itu terlihat perkotaan yang Bella yakini ini adalah tempat Lukas dan ibunya dulu tinggal. Dengan semangat, Bella mengajak anak kucing besar tersebut untuk mengikutinya. Namun kucing itu tetap diam, menandakan ia tak mau pergi ke tempat aneh itu. Saat Bella menyadari kucing besar itu tak mau ikut, Bella langsung mendekati dan melakukan ritual perpisahan. Bella pada saat itu juga bergumam
aku akan selalu menjadi induk kucingmu. Kemudian scene dilanjutkan. Bella sudah berada di jalan tol. Di sana ia kesulitan untuk menyeberang karena banyaknya mobil yang melintas dengan kecepatan yang tinggi. Hingga pada akhirnya ia memberanikan diri untuk berlari ke arah sisi jalan. Namun saking banyaknya mobil yang melintas, ia terkena hantaman mobil dari sebelah kiri hingga ia tergeletak. Untung Bella masih selamat, namun kaki kanannya mengalami patah tulang yang membuat kakinya pincang. Dengan terpincang-pincang, Bella harus tetap melanjutkan perjalanan pulangnya. Hingga Bella sudah melewati jalan yang tidak asing baginya, ia menyadari rumah Lukas sudah dekat dari tempat itu. Benar saja, di depan matanya ia melihat rumah yang dulunya ditinggalinya bersama Lukas. Namun saat ia masuk ke dalam rumah, tidak menemukan Lukas dan ibunya. Yang ada hanya orang asing yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Pada saat itu Bella terlihat kecewa berat karena perjalanan jauhnya selama ini tidak mendapatkan hasil sama sekali. Di saat Bella mulai tertidur karena menahan sakit dan kekecewaan, tiba-tiba ada suara kucing yang mengeong di sampingnya. Ternyata kucing itu adalah kucing yang merawatnya saat kecil. Tak lama petugas pengendali hewan datang ke rumah tersebut karena si pemilik rumah melaporkan ke petugas pengendali hewan. Bella pun langsung berlari keluar rumah dan mencoba mencari keberadaan Lukas lagi karena ia masih teringat tempat kerja Lukas. Bella segera berlari ke rumah sakit tempat Lukas bekerja dan akhirnya perjuangan Bella berjalan selama 2 tahun bisa terobati di tempat itu. Bella bisa bertemu lagi sosok rumah sejatinya, yaitu lokasi dan keluarganya. Orang pertama yang ia temukan adalah para pasien terapi mereka yang melihat Bella datang awalnya tak percaya karena sudah begitu lama Bella menghilang dan mengira jika Bella sudah tiada. Orang berikutnya tentu adalah Lukas. Keduanya langsung berpelukan melepas rindu. Olivia dan Terry juga kemudian datang. Mereka menyambutnya kedatangan Bella. Setelah kepergiannya selama 2 tahun, karena tidak hanya sendiri tapi dengan petugas yang lain, keributan itu membuat kapten datang. Ketika dia bertanya siapa yang bertanggung jawab atas kerusuhan itu, Lukas dan orang-orang yang langsung mengacungkan jari itu cukup membuat kagum si kapten. Tapi karena Lukas sudah melanggar peraturan kota Denver, dengan terpaksa kapten harus mengambil Bella. Mendengar hal itu, Lukas tiba-tiba tersadar jika kawasan rumah sakit adalah bekas federal dan bukan wilayah Denver. Hukum pun secara otomatis tidak berlaku di lokasi milik pemerintah federal tempat Lukas bertugas. Petugas dan yang lainnya tidak bisa berkutik lagi. Petugas itu pun pergi. Kini Bella bisa pulang ke rumah Lukas dan ibunya di Golden, wilayah dekat Denver. Ia membolehkan anjing jenis pitbull menjadi peliharaan. Keluarga itu pun akhirnya bisa hidup bahagia, ditambah setelah Lukas menikahi Olivia. Film pun berakhir. Hal yang menjadi pelajaran tersendiri bagi kita adalah sebuah kesetiaan itu sangat berharga bagi sebagian makhluk ketika dia merasakan sebuah kenyamanan di dalam hatinya. Oke, mungkin cukup sekian ulasan film ini. Sampai ketemu lagi di film-film berikutnya. Film pun berakhir. Hal yang menjadi pelajaran tersendiri bagi kita adalah sebuah kesetiaan yang sangat berharga bagi sebagian makhluk ketika dia merasakan sebuah kenyamanan di dalam hatinya. Oke, cukup sekian ulasan film ini. See you next time.